Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyuni. Di video kita kali ini kita membahas tentang statistik pendidikan, di mana yang berbicara tentang ukuran dispersi. Nah, materi jenis ukuran dalam statistik itu terbagi atas dua. Yang pertama ukuran pemusatan, dan untuk ukuran pemusatan sendiri kita udah bahas di video sebelumnya. Ada median, modus, data tunggal, dan data berkelompok. Demikian juga dengan kuartil, desil, persentil, baik data tunggal maupun berkelompok. Itu masuk pada ukuran pemusatan. Sedangkan ukuran satu lagi itu dinamakan dengan ukuran dispersi, yang terbagi atas ring, simpangan rata-rata, simpangan baku, variansi, dan koefisien variansi. Tapi dalam video ini kita akan bahas tentang ring, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Sedangkan variansi dan koefisien variansi itu akan dibahas di video selanjutnya. Nah, mengapa perhitungan ukuran dispersi atau dikenal dengan ukuran penyebaran itu penting, dan kenapa kalian wajib mengikuti video dan perkuliahan ini? Itu karena akan diperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang akan terjadi pada suatu distribusi. Itu menyebabkan dispersi ini penting. Yang kedua, mendapatkan nilai ketetapan ukuran tengah yang dapat mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki dispersi yang besar, maka ukuran nilai tengah kurang mewakili distribusinya. Bila nilai dispersi semakin kecil, maka semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi data tersebut. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ring. Nah, ring itu adalah nilai rentang yang menunjukkan selisih antara nilai yang paling tinggi dengan nilai yang paling rendah. Nah, nilai rentang 0 menunjukkan bahwa distribusi tersebut datanya homogen. Nah, semakin besar nilai rentang, maka distribusi data akan semakin bervariansi. Nah, jadi di sini rumus untuk menentukan ring itu sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan ring dan membahas dan menggunakan ring di video yang lalu. Kalian lupa, kita akan bahas di sini contoh ring pada data tunggal. Nah, jadi diketahui sekelompok data yaitu 37, 25, 35, 28, 29, 31, dan 21. Pertanyaannya atau perintahnya, tentukan ring data tersebut. Jadi kita selesaikan, kita selalu memulai dalam menyelesaikan soal itu mulai dari yang diketahui. Nah, kita di sini dapat kita hitung bahwa jumlah data atau dikenal dengan N, nih, ada sebanyak 8 dari mana? Dari jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi tentu yang terdiri dari 21, 25, 28, 29, 30, 31, 35, kemudian 37. Nah, jadi jumlah datanya ada 8. Apakah ini data ini harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar? Tidak, boleh dibalik, boleh dari yang besar ke yang kecil. Kenapa kita urutkan ini? Untuk lebih memudahkan kita. Jadi kita dapat lebih mudah untuk mengetahui nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah, sehingga dapat dicari ringnya. Kita cari ringnya. Jadi rumusnya itu sama dengan nilai maksimum dikurang dengan minimum. Jadi maksimumnya di sini adalah 37 dikurang dengan 21, maka didapatlah ringnya sama dengan 16. Berikut ini kita lihat simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, simpangan rata-rata di sini kita singkat dengan SR.
Rumusnya adalah sigma harga mutlak XI dikurang dengan X bar, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi dengan N. XI merupakan besar data dari data ke I, sedangkan X bar itu adalah rata-rata, nilai rata-rata. Sekarang kita lihat contohnya. Jika diketahui sekelompok data yaitu 37, 25, 35, 28, 29, 31, 21, dan 30, tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, jadi kita diketahui di sini jumlah data sebanyak 8 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang terdiri dari X1 21, X2 25, X3 28, X4 29, X5 30, X6 31, X7 35, dan X8 37. Nah, kita jawab, karena data yang diketahui merupakan data tunggal, maka kita menggunakan rumus simpangan rata-rata yang kita singkat dengan XR sama dengan sigma harga mutlak XI dikurang dengan X bar, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi dengan N. Di sini jumlah datanya 8, maka ini kita ganti menjadi 8, menjadi sigma harga mutlak XI dikurang rata-rata X bar, di mana I berjalan dari 1 hingga 8 dibagi 8. Nah, karena kita belum mengetahui harga X bar atau nilai rata-rata, kita cari terlebih dahulu nilai rata-rata. Di sini X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi dengan N. Nah, rumus ini ada di video yang lalu. Menjadi di sini karena N-nya ada 8, kita ganti menjadi 8 di sini ya. Nah, jadi di sini rumusnya I sama sigma XI, di mana I berjalan dari 1 ke 8 dibagi dengan 8. Jadi di sini X1 ditambah X2 seterusnya hingga X ditambah dengan X8 dibagi dengan banyaknya data. Nah, rumus menjadi seperti ini datanya. 21, 25 tambah 37. Jadi ini seluruh data yang ada di sini. Ini data yang ada di sini kita jumlahkan. Nah, maka didapatlah nilai ini 236, kita bagi dengan 8, maka hasilnya 29,5. Jadi nilai rata-rata di sini adalah 29,5. Oke, kita lanjutkan. SR yang tadi merupakan simpangan rata-rata sama dengan harga mutlak X1 dikurang X bar ditambah harga mutlak X2 dikurang X bar ditambah seterusnya ditambah harga mutlak X8 dikurang X bar dibagi 8. Nah, di sini X1-nya disubstitusikan dengan 21. X barnya tadi udah kita cari, itu nilainya 29,5, maka 21 dikurang 29,5 ditambah harga mutlak 25 dikurang 29,5 ditambah harga mutlak 28 dikurang 29,5 ditambah 29 dikurang 29,5 ditambah harga mutlak 30 dikurang 29,5 ditambah harga mutlak 31 kurang 29,5 ditambah harga mutlak 35 dikurang 29,5 ditambah harga mutlak 37 dikurang 29,5, kemudian dibagi 8. Kenapa 8? Karena banyak datanya tadi 8. Oke, maka hasilnya didapatkan 21 dikurang 29,5, hasilnya itu negatif 8,5.
25 kurang 29,5, hasilnya itu adalah negatif 4,5. Kemudian 29 dikurang 28 dikurang 29,5, hasilnya negatif 1,5. Nah, untuk 29 kurang 29,5, hasilnya adalah negatif 5. Demikian juga 30, kurang 29,5, hasilnya adalah negatif 0,5. Nah, untuk 31 dikurang 29,5, hasilnya adalah 1,5. 35 dikurang 29,5 adalah hasilnya 55. Dan yang terakhir itu 37 dikurang 29,5, hasilnya adalah 7,5. Kemudian dibagi 8. Maka karena di sini nilainya adalah harga mutlak, seluruh nilai harga mutlak itu ada dua nilai, itu negatif A dan A. Maka di sini negatif 8, hasilnya adalah negatif 8,5. Jadi semua nilai negatif di sini menjadi positif. 4,5 negatif 4,5 menjadi 4,5. Negatif 1,5 itu menjadi 1,5. Dan negatif 0,5 menjadi 0,5. Nah, ini semua nilai kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 30 dibagi 8. 30 dibagi 8, maka dapatlah simpang rata-rata itu sebesar 3,75. Jadi, simpang rata-rata adalah 3,75 untuk data yang telah ditentukan tadi. Nah, berikut ini kita lihat simpangan rata-rata untuk data yang berkelompok. Nah, SR simpang rata-rata sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang rata-rata atau X bar, di mana I berjalan dari 1 ke K, dibagi dengan FI, di mana I berjalan dari 1 ke K. SR merupakan simpang rata-rata, FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah ke I. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, massa badan dan frekuensi. Tentukan simpang rata-rata untuk data berkelompok yang ada di samping. Kita jawab. Kita gunakan rumus yang tadi ya. SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang dengan X bar, di mana I berjalan dari 1 ke K, dibagi dengan sigma FI, di mana I berjalan dari 1 ke K. Maka kita substitusikan di sini. K tadi, karena di sini ada 5 data, maka K-nya kita ganti dengan 5, sehingga rumusnya menjadi sigma FI dikali harga mutlak XI dikurang X bar, di mana I berjalan dari 1 ke 5, dibagi dengan sigma FI, di mana I berjalan dari 1 ke 5. Nah, kita uraikan rumus ini menjadi seperti ini ya, karena sigmanya dari 1 berjalan ke 5, maka di sini dari 1 ke 5, maka di F1 dikali harga mutlak X1 dikurang X bar ditambah F2 dikali harga mutlak X2 dikurang X bar ditambah seterusnya hingga F5 dikali harga mutlak X5 dikurang X bar dibagi dengan jumlah frekuensi dari kelima data. Nah, kita lanjutkan. Ini ya data tadi. Sebelumnya kita cari dulu nilai tengah untuk data ini. Didapatkan dari nilai tengahnya adalah 47
47, misalnya sini kita hitung 47, 48, 49, maka nilai tengahnya ada di 48. Nah, demikian juga jika 50, 51, 52, maka nilai tengahnya ada di 51. Kemudian 53, 54, 55, nilai tengahnya di 54. Kemudian untuk 57, 58, 59, maka nilai tengahnya ada di nilai 56, 57, 58, maka nilai tengahnya ada di 57. Untuk 59, 60, 61, nilai tengahnya ada di 60. Nah, kita lanjutkan. Terlebih dahulu kita akan cari X-bar-nya atau nilai rata-ratanya sebagai berikut. Nah, rumus ini ada pada video sebelumnya. Nah, jadi bagi kalian yang masih bingung ini datang dari mana, oke, silahkan cek video yang sebelumnya. Di sini dapatkan rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma Fi kali Xi, di mana I berjalan dari 1 ke K, dibagi Fi, di mana I berjalan dari 1 ke K. Nah, K-nya kita ganti menjadi 5, harusnya menjadi seperti ini. Kemudian, rumus yang ini kita uraikan sehingga hasilnya seperti ini. F1 dikali X1 ditambah frekuensi kedua dikali dengan X2 dan seterusnya hingga F5 dikali X5, kemudian dibagi jumlah total frekuensi. Nah, sehingga kalau kita menguraikannya menjadi seperti ini. Jadi 33 dikali 48, kemudian 6 dikali 51, 8 dikali 54, 7 dikali 57, 6 dikali 60. Kemudian dibagi dengan jumlah total ini semua, frekuensi semua. Ini total dari ini semua. Udah, hasil perkalian ini kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, lihat ya. Jadi ini hasilnya 144. Kemudian 6 dikali 51 hasilnya 306. Kemudian 8 kali 54 hasilnya 432. Kemudian 7 dikali 57 hasilnya 399. 6 dikali 60 hasilnya 360. Kemudian ini semua dijumlahkan ya, didapatlah hasilnya itu 1641, kemudian dibagi dengan 30, maka nilai rata-ratanya adalah 54,7. Oke, kita lanjutkan. Panjang kali ya, agak panjang memang. Nah, kita lanjut. Di sini SR sama dengan, ini kita menggunakan rumus SR yang tadi udah kita uraikan. Rumusnya seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai data yang kita ketahui. Di sini frekuensinya 3, ini dia 3 yang dari sini. Kemudian X1 yang ini ya, kita ambil nilai tengah tadi pada data yang pertama, maka kita letakkan kemari. Kemudian kita kurang dengan nilai rata-rata yang telah kita cari. Nah, demikian juga untuk F2 itu 6 itu dari mana? 6 itu dari sini kah? Nah, 6 yang ini. Kemudian X2-nya itu 51, nilai dari sini ya. Oke, nilai tengah yang kedua. Nah, frekuensi untuk data ketiga kita di sini itu 8 ini munculnya di sini frekuensi ketiga, frekuensi kelas ketiga. Nah, 54 itu nilai tengah pada data yang ketiga. Nah, 57. Nah, 7 di sini dia. Ini dari sini. Kemudian
57 ini adalah nilai tengah dari data keempat kita. Kemudian yang terakhir 6 itu jumlah frekuensi yang data yang ke-6, sedangkan 60 adalah nilai tengah data ke-5. Nah, ini 48 dikurang 54,7 hasilnya ini, hasil yang ini dia. Hasilnya adalah negatif 66,7. Kemudian 51 dikurang 54 hasilnya adalah negatif 3,7. 54,7 hasilnya negatif 0,7. 57 dikurang 54,7 hasilnya 23. 60 dikurang 54,7 hasilnya ada di sini 5,3. Nah, kemudian sebelum kita kali, kita rubah dulu nilai yang negatif menjadi semuanya positif. Kenapa positif? Kembali lagi karena di sini adalah harga mutlak. Maka negatif 6,7 menjadi 6,7, negatif 3,7 menjadi 3,7, negatif 0,7 menjadi 0,7. Maka di sini kita kalikan 3 kali 6,7 hasilnya adalah 20,1. Kemudian 6 dikali 3,7 hasilnya adalah 22,2. 8 kali 0,7 hasilnya ini dia 5,6, dan 7 kali 2,3 hasilnya 16,1. Terakhir 6 kali 5,3 hasilnya adalah 31,8. Kemudian dijumlahkan dibagi 10, maka hasilnya adalah 95,8 dibagi 30 sama dengan 3,193. Jadi simpangan rata-rata adalah 3,193. Nah, sekarang kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran dispersi yang paling teliti dan paling banyak digunakan. Ukuran dispersi dikenalkan oleh Carl-Pearson. Nah, selanjutnya simpangan baku untuk sampel. Simpangan baku untuk data tidak berkelompok, rumusnya adalah S sama dengan akar sigma X1 dikurang dengan X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi dengan N kurang 1. S merupakan simpangan baku untuk sampel. Xi adalah besar data ke I, X bar adalah mean. Sedangkan simpangan baku untuk populasi, kita lihat simpangan baku untuk data tunggal untuk populasi, rumusnya adalah sigma sama dengan akar dari sigma Xi dikurang dengan X bar kuadrat, di mana I berjalan dari 1 ke N dibagi N. Sigma merupakan simpangan baku untuk populasi. Xi adalah data ke I. X bar mean data atau rata-rata data. Oke, kita lihat contoh simpangan baku untuk data tunggal. Diketahui sekelompok data yaitu 37, 25, 35, 28, 29, 31, 21, dan 30. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Nah, kita selesaikan ya. Jumlah datanya adalah 88. Kemudian kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Boleh juga sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Ini agar memudahkan kita dalam menyelesaikan.
Nah, karena data yang diketahui merupakan data tunggal, maka rumus yang kita gunakan adalah simpangan baku untuk data tunggal. Nah, S sama dengan nilai dari akar sigma xi dikurang x bar kuadrat yang dikuadratkan, di mana i berjalan dari 1 ke n. Nah, kemudian rumus ini kita uraikan menjadi seperti ini. S sama dengan akar dari x1 dikurang dengan x bar dikuadratkan ditambah x2 dikurang dengan x bar dikuadratkan ditambah seterusnya x8 dikurang x bar dikuadratkan, kemudian dibagi 7. Dari mana 7? Banyaknya data dikurang dengan 1, jadi 8 dikurang 1 nilainya adalah 7. Kemudian akan kita cari terlebih dahulu nilai x bar. Ini seperti yang yang sebelumnya, di slide sebelumnya, maka x barnya adalah di sini 29,5. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. S sama dengan akar dari x1 dikurang x bar dikuadratkan ditambah x2 dikurang x bar dikuadratkan ditambah dan seterusnya ditambah x8 dikurang x bar dikuadratkan dibagi dengan 7. Nah, berikutnya kita substitusikan nilai x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 dan x8. Jadi di sini 21 dikurang dengan nilai rata-ratanya 25 dikurang dengan 29 kurang 0,5 dikuadratkan, maka hasilnya 21 dikurang 29,5 hasilnya adalah negatif 8,5. Kemudian 25 dikurang 29,5 hasilnya ini dia negatif 4,5. 28 dikurang 29,5 hasilnya negatif 1,5. 29 dikurang 29,5 hasilnya negatif 0,5. 30 dikurang 29,5 hasilnya 0,5. 31 dikurang dengan 29,5 hasilnya 1,5, ini dia. Kemudian 35 dikurang 29,5 hasilnya 5,5, dan yang terakhir di sini itu 37 dikurang dengan 29,5 hasilnya 7,5, dan seluruhnya dikuadratkan kemudian dibagi dengan 7. Maka hasilnya adalah untuk negatif 8,5 ini kuadratkan, hasilnya 72,5. Negatif 4,5 dikuadratkan 20,25. Kemudian negatif 1,5 dikuadratkan 2,25. Negatif 0,5 dikuadratkan hasilnya adalah 0,25. Demikian juga 0,5 dikuadratkan hasilnya 0,25. Untuk 1,5 dikuadratkan hasilnya adalah 2,25. 5,5 dikuadratkan 30,25, dan yang terakhir 7,5 dikuadratkan 56,25 dijumlahkan kemudian kita bagi dengan 7, maka hasilnya setelah dijumlahkan adalah 184 dibagi 7. Maka kemudian cari akarnya,
26,29 diakarkan hasilnya adalah 5,13. Jadi simpangan baku data tersebut adalah 5,13. Nah, berikutnya kita lihat simpangan baku untuk sampel. Simpangan baku data kelompok untuk sampel, rumusnya yang kita gunakan adalah simpangan sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikurang X bar dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke K, kemudian dibagi dengan sigma Fi dikurang 1, di mana I berjalan dari 1 ke K. S adalah simpangan baku untuk sampel, Xi besar data ke I, X bar min data, dan Fi frekuensi kelas ke I. Selanjutnya, simpangan baku untuk populasi. Simpangan baku untuk data berkelompok populasi, rumusnya ialah, ini dibaca sigma ya. Kalau tadi pada sampel itu S, simpangan baku, tapi pada populasi kita simbolkan dengan bentuk sigma. Sama dengan akar dari sigma Fi dikali dengan Xi dikurang X bar dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke K, dibagi dengan sigma Fi, di mana I berjalan dari 1 ke K. Sigma merupakan simpangan baku untuk populasi, Xi besar data ke I, X bar min data, Fi frekuensi kelas ke. Nah, kita lihat contoh soal, kita masih menggunakan data yang sebelumnya. Di sini diketahui data pada tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Tentukan simpangan baku data kelompok. Dijawab. Kita gunakan rumus seperti ini. Kemudian di sini seperti yang tadi juga ya, K-nya kita ganti dengan 5. Kenapa 5? Karena jumlah datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini akar dari sigma Fi kali Xi dikurang X bar dikuadratkan, di mana I berjalan dari 1 ke 5, dibagi dengan Fi dikurang 1, di mana I berjalan dari 1 ke 5. Sehingga setelah kita diuraikan, dapatlah hasilnya F1 dikali X1 dikurang X bar dikuadratkan, ditambah X2 dikali X2 dikurang X bar dikuadratkan, ditambah seterusnya, ditambah F5 dikali X5 dikurang X bar dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah total frekuensi dikurang dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Ini datanya, ini sama seperti yang tadi ya, sebelumnya ya. Datanya, kemudian ini nilai tengahnya 48, 51, 54, 57, dan 60. Kemudian akan dicari dengan X rata-ratanya terlebih dahulu, sama seperti sebelumnya, dimana nilai rata-ratanya adalah 54,7. Oke, kita lanjutkan. Ini data yang tadi ya. Kemudian rumusnya yang sudah kita uraikan tadi. Di sini simpangan baku sama dengan akar dari Fi dikurang dengan Xi kurang X bar yang dikuadratkan, ditambah F2 dikali X2 dikurang X bar dikuadratkan, ditambah dan seterusnya hingga F5 dikali X5 kurang X bar yang dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan jumlah total frekuensi yang dikurang dengan 1. Nah, kemudian setelah dapat, kita substitusikan nilainya. F1 yang ada di sini adalah untuk data kelas pertama adalah 3. Ini dia 3.
Kemudian X1-nya 48, ini dia X1 di sini maksudnya nilai tengah untuk data pertama 48. 54,7 ini adalah rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, demikian juga untuk X2, 6 itu dari sini. Ini dia, 6. Kemudian kita masukkan kemari. Kita substitusikan kemari. X2 itu 51. Ini dia nilainya. Kita substitusikan kemari. 54,7 data yang nilai rata-rata yang sudah kita cari sebelumnya. Oke, demikian juga untuk X3, X4 dan X5. Frekuensinya kita jumlahkan, kemudian kita kurang dengan 1. Nah, setelah kita hitung, kita melakukan operasi pengurangan dan didapatkanlah 48 dikurang dengan 54,7, hasilnya adalah negatif 67. Kemudian untuk 51 dikurang dengan 54,7, hasilnya adalah negatif 3,7. Untuk 54 dikurang dengan 54,7, hasilnya adalah negatif 0,7. Sedangkan 57 dikurang dengan 54,7 adalah nilainya 2,3. Untuk 60 dikurang dengan 54,7, hasilnya adalah 5,3. Kemudian semua mereka nanti dikuadratkan, kita kalikan dengan 3. Ini hasilnya ya. 3 setelah dikuadratkan 6,7 dikuadratkan, hasilnya ini 44,89. Negatif 37 dikuadratkan 13,69. 0,7 dikuadratkan 0,49. 2,3 dikuadratkan 5,29. 5,3 dikuadratkan 28,09. Kemudian 30 dikurang 1, hasilnya 29. Oke, ini kita kalikan dengan semuanya dengan frekuensi, maka hasilnya adalah 3 kali 44,89, hasilnya 134,67. 6 dikali 13,69, hasilnya 82,14. 8 kali 0,49, hasilnya adalah 3,92. 7 kali 5,29 hasilnya adalah 37,03. Dan yang terakhir 6 kali 2,8 0,09, hasilnya adalah 168,54. Kemudian dibagi dengan 29, maka hasilnya segini. Oke, ini dijumlahkan total, hasilnya adalah 426,3 dibagi dengan 29, maka hasilnya adalah 14,7. Kemudian diakarkan, hasilnya 3,834. Jadi simpangan baku data yang ini distribusi kelompok tadi adalah 3,834. Oke, ya. Ini tugas, tentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data yang ada di samping. 90 hingga 94 frekuensinya 4, 85, 89 frekuensinya 10, dan seterusnya ya. Ini dia datanya. Jika ditotal 266. Nah, jadi nanti tugas ini kirimkan ke email saya dengan nama prodi dan judulnya adalah tugas dispersi. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih
Untuk semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.